Setelah FIA memutuskan untuk merubah regulasi musim 2023 untuk mengatasi masalah purposing, kami pikir semua drama ini sudah selesai dan ketegangan antar tim bisa mulai mereda. Tapi ternyata kami salah. Drama purposing rupanya belum selesai dan saat ini memasuki babak baru. Setidaknya ada 5 tim yang memprotes regulasi baru 2023 yang dikeluarkan oleh FIA dan menuntut solusi alternatif untuk mencegah fenomena purposing. 5 tim tersebut menilai kalau regulasi 2023 bakal menguntungkan dan terlalu berpihak ke satu tim, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah Mercedes. Mengapa bisa demikian? Simak video kami sampai habis. Seperti yang kita tahu, untuk mencegah fenomena purposing kembali terjadi, FIA pekan lalu mengumumkan beberapa perubahan yang akan diterapkan mulai tahun depan, yaitu dari menambah ketinggian floor sampai 25 mm, lalu menaikkan tinggi diffuser throat, pemeriksaan kelenturan floor yang lebih ketat, dan terakhir memberikan sensor yang lebih akurat dalam pengukuran osiliasi atau pantulan aerodinamika. Selain itu, FIA juga akan menerapkan technical directive mereka tentang penerapan batas amplitudo pantulan dan larangan flexi floor pada GP Belgia akhir Agustus mendatang. Tim saat ini masih menunggu bagaimana detail dari serangkaian aturan baru itu bakal seperti apa, yang mana termasuk ke bagaimana pengukuran spesifiknya dan bagaimana penerapan regulasi tahun depan. Namun ketika FIA masih menyelesaikan detail regulasinya, mereka sudah mendapat beberapa penolakan keras dari tim-tim F1. Melansir dari motorsport.com, setidaknya terdapat 5 tim yang secara terang-terangan mengutarakan ketidakpuasan mereka terhadap regulasi baru yang diterapkan FIA untuk 2023. Dipercaya jika 5 tim itu adalah Ferrari, Red Bull, Alfa Romeo, Haas, dan Williams. Mereka meminta FIA untuk memikirkan solusi alternatif dan berpendapat kalau klaim tentang alasan safety atau keselamatan pembalap dalam penerapan regulasi itu tidak logis serta patut dipertanyakan. FIA pekan lalu memutuskan perubahan regulasi 2023 memang tanpa melalui proses voting, karena mereka menilai masalah purposing adalah menyangkut ke alasan keselamatan dan keamanan pembalap. Kelima tim yang protes tersebut juga berpendapat kalau mereka bisa menerima perubahan atau modifikasi yang bersifat minor, seperti menaikkan floor setinggi 10 mm saja, daripada sampai 25 mm. Menurut mereka, menambah ketinggian floor sampai 25 mm membutuhkan perubahan fundamental secara keseluruhan pada desain mobil mereka, dan itu sangat merepotkan karena waktu yang ada terlalu singkat. Tim dapat menerima penambahan tinggi sampai maksimal 10 mm saja, karena tidak perlu sampai merubah konsep desain mobil mereka. Lalu hal yang diprotes lainnya dan paling memancing perdebatan tentang alasan FIA menerapkan regulasi 2023 ini. Kelima tim mempertanyakan seberapa logis alasan safety yang diklaim oleh FIA untuk memuluskan regulasi tahun depan. Mereka menilai jika masalah purposing sudah berhasil diatasi oleh mayoritas tim di F1 dan rasanya tidak perlu sampai ada perubahan regulasi secara masif untuk mengatasi problem yang sudah teratasi musim ini. Lebih jauh lagi, beberapa tim bahkan ada yang menduga kalau regulasi perubahan floor musim depan terlalu berpihak ke Mercedes. FIA dianggap bias kepabrikan Jerman tersebut karena sampai sekarang hanya Mercedes sajalah yang terus-menerus komplain soal purposing. Mercedes dinilai terlalu berlebihan soal purposing yang menyulitkan mereka musim ini, cuma untuk membujuk FIA supaya mengambil tindakan dan mengubah regulasi. Bahkan salah satu bos tim mengatakan kalau perubahan regulasi 2023 itu terlalu ekstrim karena Mercedes mengklaim kalau tahun depan mereka bisa menemukan downforce yang 40% lebih besar dan mereka mendesak FIA untuk lakukan tindakan. Jika Mercedes benar melakukan itu, maka sama saja dengan memberikan mereka gelar juara dunia musim 2023 dari sekarang. Meski FIA sudah menegaskan kalau perubahan regulasi ditujukan untuk memastikan kalau mobil generasi baru ini aman dikemudikan, tapi itu tetap tidak bisa menghilangkan rasa curiga serta kekecewaan kelima tim tersebut. Diyakini, jika tim yang menolak sudah mulai menghubungi Presiden FIA, yaitu Mohammed bin Sulayem, untuk membatalkan penerapan regulasi musim depan. Apa yang bisa dilakukan oleh tim-tim ini jika FIA tetap ngotot untuk menerapkan regulasi 2023? Mereka bisa memanfaatkan hak veto yang dipunyai oleh Ferrari sebagai hak keistimewaan untuk menghentikan perubahan regulasi yang spesifik. Walaupun sepertinya itu akan sia-sia saja, karena hak veto Ferrari tidak sekuat zaman dulu, dan kemungkinan besar veto tidak bisa berlaku karena alasan safety.
Cara lainnya adalah langkah penolakan regulasi 2023 ini. Setidaknya bisa mendapatkan dukungan minimal dari 8 dari 10 tim di F1 untuk mendapat suara mayoritas. Hal tersebut bisa membawa permasalahan ini dibawa ke pertemuan Komisi F1 untuk dicarikan solusi alternatif. Bos tim Red Bull, Christian Horner mengatakan kalau FIA sudah salah langkah dengan perubahan floor yang masif musim depan. Menurutnya, ada banyak sekali lobby-melobi yang dilakukan untuk mengubah regulasi secara signifikan, sehingga tim tertentu bisa menjalankan mobilnya lebih rendah dan memanfaatkan konsepnya. Horner berpendapat, kalau sudah sangat terlambat untuk perubahan regulasi secara fundamental, terlebih masalah purposing, ia nilai sudah meredah dan cuma ada satu tim yang mengalaminya. Horner cukup yakin kalau musim depan dengan insinyur dan teknisi yang handal, problem purposing tidak akan kembali ke F1. Red Bull memang selalu vokal dalam menolak semua resolusi serta regulasi baru yang ditawarkan FIA untuk masalah bouncing ini. Inti dari penolakan mereka adalah hanya beberapa tim yang mengalami purposing. Tapi kenapa yang terkena imbasnya adalah semua tim, termasuk Red Bull yang sudah bekerja keras dan berhasil mengatasinya di desain mobil mereka. Bagi Horner, jika tim mengalami purposing sampai saat ini, maka yang harus disalahkan adalah tim itu sendiri. Dan mereka harus mencari solusinya, bukan malah FIA yang turun tangan. Mereka menilai kalau Mercedes terlalu bereaksi berlebihan dan mendorong FIA untuk mengubah regulasi floor musim depan. Sementara itu, bos tim Ferrari, Mattia Binotto mengatakan kalau tidak ada alasan bagi FIA untuk mengklaim perubahan regulasi sebagai masalah keselamatan. Menurutnya, mayoritas tim sudah bisa mengendalikan pantulan di mobilnya, ditambah frekuensinya akan dibatasi pada GP Belgia mendatang. Jika bisa memenuhi batas pantulan tersebut, maka mobil seharusnya sudah bisa dikategorikan aman, dan oleh karena itu, argumen soal safety menjadi tidak logis bagi Binotto. Ia menuntut proses diskusi soal regulasi baru harus diikuti dengan cara voting seperti biasa, karena tidak ada faktor keselamatan di sana. Lalu tidak semua tim menolak perubahan regulasi 2023, seperti McLaren, Aston Martin, dan Mercedes itu sendiri. Ketiga tim yang memakai mesin yang sama tersebut sepakat dengan FIA dan menegaskan kalau alasan keselamatan sudah tepat, serta sudah mutlak karena berdasarkan apa yang dialami oleh pembalap mereka. Satu hal yang bisa kami pastikan adalah FIA sangat berantakan dan sangat kacau dalam menangani segala drama purposing ini. Sudah terlihat sejak betapa gegabahnya mereka saat mengeluarkan technical directive, sampai puncaknya adalah penerapan regulasi 2023. Meski alasan mereka soal keselamatan memang sudah tepat dan seharusnya jadi nomor satu, tapi kalau eksekusinya terlalu terburu-buru, yang ada malah menjadi kontroversi keberpihakan FIA ke tim tertentu. Bagaimana menurut kalian, FIA berpihak ke Mercedes atau perubahan regulasi 2023 sudah tepat? Tulis di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.